Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ini Rasini dari Prodi PAI akan menjawab tugas Ulumul Quran Hadis yang berjudul 5 sanad yang sering dipandang sebagai sosok yang mengganggu kesohehan hadis. Yang pertama, Al-Waqidi. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Umar ibnu Waqid ibnu Abdillah ibnu Buraih al-Aslami al-Waqidi. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah, lahir pada tahun 130 Hijriah atau 747 Masehi. Wafat pada tahun 207 Hijriah atau 823 Masehi di Baghdad. Muhammad ibnu Umar al-Waqidi adalah seorang sejarawan besar Islam yang lahir di Madinah, pusat perkembangan ilmu hadis dan sirah pada masa awal Islam. Ia tumbuh dengan lingkungan yang kaya dengan tradisi periwayatan, sehingga sejak muda telah belajar kepada ulama-ulama besar seperti Ibnu Juraij, Imam Malik, dan Sufyan Ats-Tsauri. Pengetahuannya tentang sejarah Madinah, ekspansi Islam, serta peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Nabi menjadikannya salah satu tokoh terpenting dalam bidang magasi atau sejarah peperangan Nabi. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, Al-Waqidi pindah ke Baghdad dan diangkat sebagai gadi atau hakim oleh para pejabat negara. Ini menunjukkan diakui dan dihargainya kapasitas ilmiah. Meskipun sebagian besar ulama hadis menilainya lemah dalam sanad dan riwayat hadis, sehingga hadis-hadisnya tidak dijadikan hujah, namun karya dan informasi sejarah yang ia susun memiliki nilai besar dan banyak dijadikan rujukan oleh para ahli Islam setelahnya. Karya terkenalnya adalah Kitab Maghazi, menjadi salah satu sumber utama dalam memahami perjalanan hidup Nabi dan perkembangan awal Islam. Dengan demikian, Al-Waqidi memiliki posisi penting sebagai pionir dalam historiografi Islam, meskipun tidak menempati posisi kuat dalam disiplin hadis. Banyak ulama besar seperti Imam Ahmad dan Bukhari menilainya doif dalam hadis. Disebut banyak melakukan kesalahan, meriwayatkan hadis mungkar, tidak kuat hafalan, tidak teliti dalam menyambungkan sanad, dan banyak riwayat hanya sampai satu jalur mursal atau ahad. Yang kedua, Ibnu Lahiyah atau Abdullah ibnu Lahiyah ibnu Uqbah al-Hadrami al-Misri. Hadisnya dianggap doif karena hafalannya lemah dan banyak yang salah. Kitab-kitabnya terbakar sehingga ia meriwayatkan dari hafalan yang sudah kacau. Banyak meriwayatkan dari perawi majhul, tidak teliti dalam sanad, dan melakukan tadlis. Para ulama besar seperti Al-Bukhari, Al-Nasa'i, dan Ibnu Hibban menilainya tidak kuat sebagai hujjah. Lalu yang ketiga adalah Ikrimah atau Ikrimah Maula Ibnu Abbas Al-Barbari. Mayoritas ulama menilainya siqah. Yang mensikohkannya yakni Bukhari mengambil hadisnya dalam sahih, Muslim meriwayatkan sebagai pendukung, Ibnu Ma'in siqah, Al-Zahabi Al-Alamah faqih, Ibnu Hajar Saqih sabit. Namun sebagian lainnya melemahkannya karena tuduhan kedekatan dengan Khawarij, banyak bergaul dengan kelompok non-mainstream. Sebagian riwayatnya mengandung keanehan, ada tuduhan dusta atau tidak terbukti. Motivasi kehati-hatiannya historis sehingga menyebabkan hadisnya doif. Meski memang tidak dianggap doif secara mutlak, tetapi mempunyai beberapa kontroversi yang menyebabkan sebagian ulama kecil meragukannya. Yang keempat adalah Abu Hurairah Al-Himyari. Ini bukan sahabat Nabi. Abu Hurairah Al-Himyari ini adalah perawi tabi'in atau setelahnya, berbeda total dari Abu Hurairah Al-Dausi yang memang sahabat Nabi. Karena kesamaan kunyah atau nama panggilan, sebagian rawi tertipu dan mengira ia sahabat Nabi. Hal inilah yang menjadi sumber kelemahannya. Selain itu, membuat hadisnya doif adalah karena majhul atau tidak dikenal oleh ulama besar,
Tidak ada ulama yang mentausikkan atau mensikohkannya juga. Banyak riwayat munqati dan mursal, riwayatnya sering menyelisihi perawi kuat. Karena itu, mayoritas ulama menyatakan risalahnya tidak dapat diambil sebagai hujjah kecuali dalam penguat mutabi jika ada jalur lain. Yang kelima adalah Muhammad ibnu Sa'id al-Maslub. Alasan hadisnya doif adalah karena hafalannya lemah, kurang jelas sanadnya, kesalahan penyimpangan dalam riwayat, dan tidak dijadikan hujjah oleh ulama besar. Sekian jawaban saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.